Sebelum kita sudahi, kalau ada pertanyaan atau pernyataan dari floor, dipersilahkan. Ada mic-nya di situ, di depan. Going one, twice. Nggak ada saya. Pak Duta. As Silakan. icebreaker. To the point, kan waktunya terbatas. Mana nih operator? Ini aja, Pak. Ya. Pakai ini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang mixed marriage, Kang Habib bilang dimulai dari niat awal. Ya. Nah sekarang niat awal sudah benar ada, tapi dalam perjalanannya ternyata niat itu tidak terlaksana. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Silakan, Kang Habib. Sebenarnya saya mau jawab, saya mau dengar dari saya jawaban. Satu katanya bule, satunya Indonesia. Langsung Pak juga. Jadi bagaimana kalau di niat awalnya sudah benar, di tengah jalan ada sesuatu yang tidak beres, ya kita bisa belajar dari sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada contoh beberapa keluarga. Bolehlah kita ringkas menjadi contoh 4 keluarga. Ya. Yang 2 keluarga, ini 2 keluarga yang harmonis. Yang 2 keluarga yang tidak harmonis. 2 keluarga yang harmonis, kalau kita baca Al-Quran, adalah jenis keluarga yang visi dan misi suami istri itu sama, maka akan harmonis. Ketika misi suami dan istri tidak sama, maka akan tidak harmonis. Contoh keluarga yang tidak harmonis adalah suaminya soleh, misinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi istrinya nggak harmonis. Contohnya adalah keluarga Nabi Lut. Nabi Lut, Masya Allah, istrinya enggak. Juga keluarga Nabi Nuh, ya kan? Enggak harmonis. Tetapi Nabi Lut dan Nabi Nuh, ya kan, tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tetap dia bertugas sebagai seorang suami yang baik, tetap membimbing. Adapun masalah hidayah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istrinya sholihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuan utamanya. Suaminya enggak harmonis juga. Di dalam Al-Quran dicontohkan adalah keluarga Fir'aun sama Asia. Asia perempuan yang sholihah, suaminya enggak harmonis, enggak ketemu. Enggak. Kata Imam Syafi'i, jadi saya mau bebas. Ya itu apa bebas itu? Ya, al-hurru man ra'a widadalah. Siapa saja yang bebas itu, dia yang mampu memaintain widad. Widad itu values harmoni, values kecintaan, values keserasian. Ya, man ra'a widadalah. Meskipun lahdoh sejenak. Jadi saya melihat bahwa Imam Syafi'i melihat, coba lihat nilai harmoni meskipun sekejap. Jadi kalau ada suami istri mungkin ya, waduh, yang masalahnya berat dan sebagainya. Coba lihat dulu, ya dia pernah punya widad, punya keharmonisan meskipun lahdoh, sekejap mata, begitu. Artinya, ya para nabi kesabarannya luar biasa, begitu. Sehingga tidak ada perceraian, ya seperti itu. Begitu juga seharusnya kita ketika kita berhubungan dengan ya masyarakat, khususnya juga dengan anak, keluarga kita ring satu seperti itu.
Jadi selama itu kita punya ya tadi ya dealing with boys atau kids yang udah mulai ya ini bagaimana ya widat itu harus kita pertajam. Ya jadi ini anak bandel banget, jangan sampai keluar seperti itu, vonis gitu kan. Kita ingat aja widat. Ya terus berusaha komunikasi yang baik. Terus kemudian lanjutannya Imam Syafi'i mengatakan wa manin tama liman afadahu lafdhah. Dan siapa saja yang komitmen, yang bisa mengurai, yang bisa ya mengartikulasikan, membahasakan, begitu kan? Siapa yang pernah memberikan lafaz, artinya satu lafaz atau satu kalimat yang dia itu memiliki makna yang bisa dikembangkan, bisa dijadikan prinsip, bisa dijadikan pegangan begitu. Meskipun itu dari orang lain. Ya, jadi wa manim tama liman afadahu lafdho. Jadi kadang kita ketika ingin merawat ya widat tadi, kita punya prinsip-prinsip, ada kata-kata, ada wise dan sebagainya yang harus kita pegang gitu ya. Jadi ini. Kemudian kalau kita melihat ya tadi perceraian tadi seperti itu, memang bercerai itu pilihan ya. Perceraian itu pilihan dan itu sesuai dengan standar manusia yang melakukannya itu. Karena memang ya bercerai itu memang boleh, begitu ya, boleh. Ya. Nah, ada sesuatu yang memang dia pros and cons-nya, untung ruginya, begitu. Nah, para nabi ketika itu menjadi contoh, begitu. Ya, orang-orang soleh yang dijelaskan dalam Quran itu menjadi icon seperti itu. Icon mereka apa? Ulil azmi. Icon mereka apa? Sabar. Icon mereka apa? Ya, jujur dan tegar seperti itu. Jadi kan dalam kaidah juga la yasluhu qaumun liman la yasluhu qaumun ya atau la yasluhu qaumun liman laisa lahu liman la saluha fauqahu gitu ya. Jadi kaum itu tidak akan bagus kalau yang ujungnya ini, yang awalnya ini tidak bagus. Jadi kan para nabi itu kan sebagai mercusuar, ya sebagai contoh yang bisa kita lihat. Makanya benar-benar bagus betul gitu. Sehingga kemarinnya kita juga akan bagus. Dan mudah-mudahan kita juga sebagai orang tua, kita akan bagus memberikan ya pemahaman-pemahaman, mendidik sehingga anak-anak kita pun juga melihatnya juga bagus seperti itu ya. Wallahu a'lam.